Yang saya hormati seluruh zuriyah Allahyarham Mbah Yai Ahmad Badawi, yang saya hormati seluruh aktivis siapapun yang ikut membesarkan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Sugihan Cilacap, anak-anakku, para masyayikh. Saya koreksi, saya bukan Gus. Saya biasanya dipanggil Cak Islah. Yang kedua, saya bukan Ustadz. Saya orang biasa saja. Bohong. Enggak. Memang kebetulan kakek saya itu salah satu santri Syekhona Khalil yang pernah mondok bareng dengan Mbah Yai As'ad Sukorjo di Pondok Pesantren Syekhona Khalil Demangan, tempat yang sama tempat Mbah Yai Hashim As'ari menimba ilmu. Itu kakek saya. Bapak saya orang biasa, cuma ahli thariqah bersama tidak perlu saya sebutkan, tapi menjadi santrinya Mbah Yai Usman Jatipurwo yang sekarang menjadi Al-Khidmah. Jadi ya itu saja. Dan saya bukan Gus, nggak usah dipanggil Gus juga. Berat manggulnya jadi Gus itu. Takutnya nanti malah goblok-goblokin orang. Anak-anakku sekalian, saya pernah menjadi seperti kalian. Saya mondok di Pondok Pesantren Syekhona Khalil juga. Saya berangkat dari orang melarat juga. Tapi kalian mungkin mudah-mudahan bukan melarat. Tapi kalau saya betul-betul melarat. Saya itu sekolah SD sekaligus ibtidaiyah itu nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nyeker. Nyeker itu apa bahasa sini? Nyeker sama. Jadi baju seragam SD termasuk ibtidaiyah itu juga hasil donasi baju-baju bekas dari Surabaya. Jadi orang-orang Madura yang merantau ke Surabaya itu bawa baju bekas terus dibagikan. Nah itu yang kita pakai. Makanya saya itu termasuk stunting, nggak bisa tinggi karena kurang gizi dulu. Orang banyak bilang, oh ini di TV kayaknya tinggi sekali. Enggak, ternyata memang pendek. Nah itu sama, saya sama seperti kalian. Cuma memang kebetulan karena kakek saya itu kiai gitu, saya sebelum masuk SD umur 5 tahun sudah belajar Ajurumiyah, Ibnu Ajurrum. Sudah diminta untuk menghafal Alfiyah itu sampai kabur-kaburan itu. Dan alhamdulillah sebelum masuk SD saya sudah bisa baca tulis, dan alhamdulillah juga sebelum masuk SD saya sudah belajar tajwid. Artinya semangat untuk mencari ilmu itu seharusnya memang terbentuk dari kita. Sehingga alhamdulillah saya mondok, modal dasarnya sudah ada. Ya terutama soal nahwu shorof sudah ada modal itu. Dan kemudian saya kuliah di Jakarta. Setelah itu alhamdulillah saya bisa sekolah di Amerika. Alhamdulillah saya bisa sekolah di Amerika. Itu untuk penyemangat kalian. Loh, kok ke Amerika, kok nggak ke Timur Tengah? Padahal saya belajar tentang sejarah dan filsafat Islam di Amerika. Kok sekolahnya ke sana? Kok bukan ke Timur Tengah? Adik-adik sekalian, karena saya belajar tentang sejarah Islam, saya akan memberikan banyak tentang hal-hal sejarah di dalam Islam. Terutama ya mungkin mohon izin, mungkin di sini ada yang belajar kitab-kitab tarikh. Kitab-kitab tarikh itu banyak sekali. Ada At-Tabari, ada Imam As-Suyuti, ada Al-Mas'udi, Ibnu Khaldun, ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Athir, macam-macam. Bahkan dari kitab-kitab sejarah ini lalu kemudian dibahas di Amerika, dikomparasi, komparasi itu dibandingkan.
dengan pemikiran-pemikiran orang non-Islam yang berusaha mengupas itu semua. Ada namanya Profesor Dr. William Montgomery Ward. Nah, ini adalah buku sejarah tentang Rasulullah pertama yang dibuat oleh seorang pastor beragama Katolik dari Skotlandia, dari universitas tertua di Skotlandia, namanya University of Edinburgh di Skotlandia. Nah, kebetulan anak saya perempuan itu sekarang sedang belajar di sana. Nah, anak-anakku yang perempuan harus bisa mencari ilmu sejauh mungkin. Yang penting keislaman, keimanan dan akhlak Islamnya tetap dijaga. Anak saya meskipun sekolah di Skotlandia, alhamdulillah saya suruh, kan kemarin itu ketika berangkat ke Skotlandia itu lagi ada kerusuhan anti-Islam sedang tinggi-tingginya. Saya bilang ke anak saya, nak, kalau kamu tiba-tiba ketemu kerusuhan dan itu membahayakan nyawa kamu, kamu copot aja hijabnya, nggak apa-apa, berpura-pura. Alhamdulillah anak saya nggak mau. Ya nggak apa-apa, dia bilang. Kalaupun saya menjadi korban kerusuhan dalam keadaan berhijab kan luar biasa katanya. Nah itu adalah, makasih. Nah ini saya bukan ingin menganggap bahwa anak saya hebat, tapi paling tidak ghiroh keislaman itu harus terus dijaga. Karena apa? Terutama yang perempuan nih. Ada salah seorang profesor ahli fikih satu-satunya perempuan. Ini saya udah mau ngegas nih supaya kalian termotivasi. Ada seorang profesor satu-satunya, dianggap satu-satunya. Dia orang Libanon, warga negara Libanon. Dia itu penghafal Quran 30 juz beserta seluruh analisisnya, tahlilinya. Dalam Islam itu proses analisis itu namanya metodologi tahlili. Mengatakan bahwa salah satu krisis dari Islam itu hari ini tidak adanya ahli fikih perempuan yang mumpuni. Sehingga apa? Perempuan-perempuan hari ini menjalankan produk-produk fikih yang dibahas oleh laki-laki, yang direproduksi oleh laki-laki, dan dipaksa untuk dijalankan oleh kalangan perempuan, oleh kalangan laki-laki juga. Nah, masalahnya kalau kalian ini tidak punya ahli fikih yang bisa mewakili kalangan kalian, ini kan bahaya. Sementara kalian, anak-anakku yang kalangan perempuan ini, harus berdaya lewat pemahaman-pemahaman fikih yang akademis. Itu penting. Supaya apa? Supaya kalian tidak menjadi korban buaya-buaya darat ini. Kitab yang namanya Adzabul Mar'ah itu ada 38 kitab dengan judul yang sama, ditulis oleh laki-laki semua. Padahal kitab itu membahas soal adabnya perempuan. Suatu saat harus ada Adzabul Mar'ah itu, adab tentang perempuan yang ditulis oleh kalangan perempuan juga. Makanya di kalangan Wahabi, terutama di Saudi, kalangan perempuanlah yang banyak sekali itu menjadi murtad. Karena apa? Orang-orang Wahabi membatasi ruang geraknya perempuan. Ada namanya Rana Ahmad. Dia akhirnya gara-gara ajaran agama yang terlalu menindas terhadap perempuan, akhirnya dia tidak percaya agama dan bahkan tidak percaya dengan adanya Allah. Rana Ahmad ini anak muda Saudi. Gara-gara dia dilarang untuk naik sepeda oleh keluarganya setelah dia haid, lalu dia mengatakan begini, menjadi perempuan atau laki-laki itu kan bukan pilihan saya. Kenapa Allah tidak berpihak kepada perempuan sehingga saya setelah dewasa pun tidak boleh naik sepeda atas nama ajaran agama? Sehingga produk-produk seperti ini yang dijejalkan oleh orang-orang Wahabi di Saudi, sehingga apa? Perempuan itu memberontaknya mending lewat hukum-hukum fikih menurut pemahaman mereka, tapi justru akhirnya tidak percaya kepada agama dan tidak percaya adanya Allah, karena Allah dianggap tidak adil kepada kalangan perempuan.
Ada Rana Ahmad, sekarang kabur dari Saudi dan ada di Jerman. Ada Rahaf Al-Kunun namanya, dia kabur ke Kanada karena menjadi seorang ateis. Ateis itu nggak percaya adanya Allah. Di Saudi itu dipenggal lehernya sehingga dia memilih kabur meninggalkan keluarganya. Karena apa? Karena produk-produk fikih itu dianggap tidak ada yang membela kalangan perempuan. Padahal, nah ini anak-anakku yang perempuan, ini biar saya urusin dulu yang perempuan-perempuan, anak-anak perempuan ini. Padahal khutbah terakhirnya Kanjeng Nabi dalam Haji Wada adalah tentang hakun nisa, hak-haknya perempuan. Bagaimana perempuan itu harus diberdayakan, bagaimana perempuan itu harus dihormati, bagaimana perempuan itu derajatnya harus ditinggikan. Ini adalah khutbah terakhirnya Rasulullah. Tapi belakangan ini banyak sekali perempuan-perempuan itu atas nama penghormatan tapi kemudian diintimidasi dan dikurung. Sehingga pada akhirnya apa? Perempuan ini tidak berdaya dan seolah-olah menjadi warga kelas 2. Kalian memang punya satu hal yang harus dijaga, aurat misalnya. Itu adalah kehormatan kalian. Nah ini yang harus dijaga. Akhlak iya, adab iya. Tahu bedanya akhlak dengan adab? Tahu? Saya terangkan. Adab itu adalah menyangkut perilaku kita terhadap kita. Akhlak menyangkut kita terhadap orang lain. Adab ketika kita di dalam kamar mandi, ya itu kan menyangkut kita dengan kita di dalam kamar mandi. Tapi ketika menyangkut orang lain itu namanya akhlak. Nah ini yang harus kalian jaga anak-anakku. Kalian harus menjadi ahli-ahli fikih yang akan membela kalangan kalian. Karena kalian menjadi perempuan ini bukan kehendaknya kalian, ini juga kehendaknya Allah. Maka kalian harus punya kekuatan, harus punya kekuatan bahwa kalian ini juga adalah makhluk ciptaan Allah, bukan warga kelas 2, tapi juga setara dalam hal hubungan-hubungan ubudiyah maupun amaliyahnya. Ya, penting itu. Di Saudi itu gara-gara korban dari fikih-fikih buaya darat ini, ya di Saudi, kita bicara di Saudi bukan di sini. Mohon kalau di sini ada yang merasa ya jangan tersinggung. Di Saudi itu bahkan hukum mengikat perempuan yang tidak terima kalau suaminya kawin lagi dia akan masuk neraka. Ini produk buaya darat ini. Kalian harus bisa memberikan pencerahan kepada siapapun. Kalau memang kalian terima, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kalian hatinya berontak, lalu membuat kalian menjadi kufur, ya kalian harus ngomong sama suaminya. Nah ini adalah pemberdayaan fikih yang dituntut oleh Profesor Dr. Azizatul Hibri. Saya itu penikmatnya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Di YouTube itu semua tayangan tentang produk-produk fikih perempuan itu saya betul-betul, karena saya punya anak perempuan, istri saya perempuan pasti. Jadi saya harus menghormati kalangan perempuan lewat produk-produk fikih, bahwa Allah menciptakan kalian itu atas kehendaknya. Ya, paham ya? Wes, rampung. Anak-anakku sekalian, salah satu yang menjadi persoalan hari ini, saya memang mohon maaf, saya nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Jawa halus, bisanya bahasa kasar Surabayaan. Makanya saya hanya bisa melucu kalau memberi materi dalam bahasa Madura. Tapi kalau bahasa Indonesia saya memang nggak bisa melucu. Jadi saya kemarin di TV saya ngomong, ceramah itu guyon boleh, tapi jangan kemudian isinya guyonan semua. Akhirnya orang itu pergi dari ceramah itu tidak ada ilmu yang membekas, yang ada itu cuma lelucon-lelucon aja. Itu sama artinya mereka itu kayak nonton Cak Lontong aja gitu. Kita memang ya humor bercanda supaya jenengan betah ya oke saja. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah sesuatu yang mungkin anak-anakku semua atau siapapun yang mungkin tidak mengetahui tentang, atau siapapun yang mungkin tidak mengetahui tentang soal sejarah Islam. Sejarah Islam ini benar-benar seperti roller coaster. Roller coaster itu yang naik turun naik itu kalau di tempat-tempat hiburan. Kita itu sejarahnya itu
kalau mau berbicara tentang darah, darahnya berlapis-lapis. Sampai yang namanya Yerusalem itu, perang di dalam Islam, baik di Yerusalem atau Baitul Maqdis yang kita kenal itu juga berdarah-darah. Dunia khilafah yang hari ini dijual oleh orang-orang Hizbut Tahrir itu penuh dengan darah dan air mata. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, saya sering mengungkap tentang ini dan saya juga diserang oleh saudara-saudara saya sendiri. Ngapain kamu cerita itu? Ya saya cerita itu supaya kita tidak niru hari ini. Padahal saya itu membacakan kitab-kitab tarikh. Kalau mau protes saya, ya seharusnya protes juga itu kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Mas'udi, termasuk Tarikh At-Tabari, termasuk Ibnu Katsir, termasuk Ibnu Khaldun, apalagi Imam As-Suyuti, Tarikhul Khulafa. Mungkin ada yang sudah baca ya. Tarikhul Khulafa itu betul-betul menceritakan tentang tragedi semua itu. Bahkan ketika saya menceritakan soal terbunuhnya Sayyidina Utsman, bahwa yang membunuh itu melibatkan putranya Sayyidina Abu Bakar yang namanya Muhammad bin Abu Bakar itu, saya diprotes. Loh, ini sejarah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa nanti akan pada masanya saya akan menceritakan Islam yang hebat itu pada periode apa. Ini anak-anakku bisa, yang perempuan juga bisa berkaca dari sini. Jadi ketika Rasulullah wafat, jenazahnya belum dimakamkan, orang Islam itu sudah mulai berperang. Dalam konteks mau berperang, belum berperang. Kaum Ansor dan Muhajirin sudah berhadap-hadapan. Sa'ad bin Ubadah dan juga Sayyidina Umar sudah bersih tegang, hanya ingin menentukan siapa penggantinya Rasulullah setelah wafat ini. Sampai Sayyidina Abu Bakar kemudian didatangi yang sedang merawat jenazahnya Rasulullah. Abu Bakar, kamu harus datang, harus keluar. Itu Umar dan Sa'ad sedang bersih tegang untuk menentukan siapa penggantinya. Kata Sayyidina Umar, harus dari kalangan Quraisy penggantinya, tidak boleh tidak. Kata Sa'ad bin Ubadah, nggak bisa, Rasulullah itu orang Quraisy, maka penguasa selanjutnya adalah saya, dari suku lokal, dari orang lokal. Bersih tegang terus, akhirnya diambil jalan tengah, Sayyidina Abu Bakar yang ditentukan sebagai penggantinya Rasulullah. Ini jalan tengah. Nah, ini konflik awal. Nanti Sa'ad bin Ubadah kabur karena tidak mau berbaiat kepada kepemimpinan Abu Bakar karena kecewa, dia kabur ke Syam. Di Syam dibunuh, dipanah oleh dua anak beracun ketika sedang kencing. Ini kitab tarikh, semua nulis, tapi saya diprotes ketika menceritakan itu. Mari kita ambil hikmahnya. Artinya apa? Umat Islam hanya akan bentrok, hanya akan berperang, akan saling memukul, tidak bisa bersatu ketika dia bersentuhan dengan persoalan politik. Itu hikmahnya. Ketika dia berbenturan dalam persoalan kekuasaan, maka disitulah pertikaian akan dimulai antara sesama orang Islam. Menurut Tarikhul Khulafa, Sayyidina Abu Bakar akhirnya wafat diracun. Ini supaya kita tahu aja. Lalu kemudian Sayyidina Umar menggantikan Sayyidina Abu Bakar, dibunuh juga oleh seorang budak, bukan orang Islam tapi orang Majusi. Setelah itu Sayyidina Utsman dibunuh oleh siapa? Sesama orang Islam, Pak. Karena Muhammad bin Abu Bakar kecewa tidak jadi dilantik menjadi gubernur Mesir, dan dia itu menjadi korban hoax surat palsu dari Marwan bin Hakam yang betul-betul dibuat oleh Marwan bin Hakam. Lalu kemudian Muhammad bin Abu Bakar yang sudah tinggal sertijab ke Mesir kembali lagi ke Madinah dan protes ke Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mengatakan, bukan surat saya yang menganulir, saya nggak membuat surat itu. Ternyata dari hasil tulisan tangannya diketahui oleh para sahabat, ini tulisannya Marwan bin Hakam. Diminta Marwan bin Hakam untuk diadili, Sayyidina Utsman melindungi. Ini kata Tarikhul Khulafa Imam As-Suyuti. Karena melindungi Marwan bin Hakam, akhirnya Sayyidina Utsman rumahnya dikepung. Dalam riwayat lain disebut 30 hari 30 malam. Ada yang menyebut ini 40 hari 40 malam. Itu nggak penting.
tapi dia dikepung sampai Sayyidina Ali tidak tega, lalu memerintah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain untuk mengambil air, untuk menyuplai air minum dan untuk wudhu kepada Sayyidina Utsman yang sedang dikepung lewat pintu depan. Sayyidina Hasan diminta untuk menjaga pintunya jangan sampai diserbu oleh umat di Madinah. Tapi kecolongan juga, lewat pintu belakang Muhammad bin Abu Bakar dan Ammar melompati pagar, lalu kemudian Muhammad bin Abu Bakar memegang jenggotnya Sayyidina Utsman. Hai orang tua, hari ini juga habis nyawamu. Lalu apa kata Sayyidina Utsman? Dikatakan, saya tidak percaya kalau anak sahabat terdekat saya yang akan membunuh saya. Lalu dilepas jenggot itu, tapi kemudian Muhammad bin Abu Bakar memerintah Ammar yang orang Mesir, habisi dia. Ini rinci diterangkan dalam kitab sejarah. Karena apa, Pak? Lagi-lagi soal kekuasaan, Pak. Karena hanya jabatan gubernur tidak jadi diambil oleh Muhammad bin Abu Bakar. Lagi-lagi soal politik. Ini yang selalu menjadi masalah di antara kita semua. Makanya kemudian saya termasuk yang tidak setuju dulu. Meskipun saya masih di Amerika ketika itu, saya kepemimpinan Presiden Gus Dur, Allah yarham, saya ada di Amerika, saya tidak merasakan itu. Tapi ketika ada wacana pembentukan partai, ini mohon maaf, di luar konteks politik, saya tidak setuju. Mending NU itu tetap menjadi NU. Karena ketika ada asupan politik ke dalam NU, maka siap-siap saja ada perpecahan di dalamnya. Dan menurut saya itu betul, bukan berarti saya menyalahkan Gus Dur, tapi Gus Dur dalam posisi ketika NU itu sudah terbantai puluhan tahun oleh rezim Soeharto ketika itu. Artinya politik harus menjadi cantolan supaya menjadi cangkangnya NU ketika berbicara tentang kekuasaan. Tapi memang sejarah membuktikan itu. Lalu terjadi apa? Sayyidina Ali apalagi ini dibunuh oleh orang-orang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, Said bin Bakar dan segala macam. Ini adalah sebuah konflik yang luar biasa. Belum ketika masa Sayyidina Utsman ada perang Jamal. Setelah itu ada perang Siffin pada masanya Sayyidina Ali. Pada zaman Yazid bin Muawiyah ada perang Hurrah. Korban sesama orang Islam dalam perang antar kekuasaan ini kurang lebih sekitar 2,3 juta orang terbunuh. Yang ngebunuh siapa? Orang Islam. Gara-gara apa? Politik semua. Mulai dari zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah Andalusia, sampai ke zaman Mamluk, sampai ke zaman Safawiyah, sampai ke zaman Al-Utsmaniyah. Ini perang-perang politik semua, Pak. Hari ini yang didengung-dengungkan dan diagung-agungkan adalah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Oke, Konstantinopel yang tadi punyanya bangsa Romawi akhirnya bisa direbut dan bisa diislamkan. Tapi ini kan sebenarnya perluasan kekuasaan saja, Pak. Politik-politik juga. Dan apa yang terjadi? Produk politik atas nama agama ini. Yang terjadi adalah 600 tahun Muawiyah berkuasa di Eropa, Pak. Mulai dari semenanjung Iberia sampai ke kota Toulouse di pinggiran Prancis itu dikuasai orang Islam, Pak. Sampai yang namanya Madeira hari ini di Portugal itu dikuasai orang Islam. Sampai ke Sisilia, Palermo, Malta, Pulau Kreta, Siprus. Ini adalah tempat-tempat yang sudah saya datangi semua dan situs Islam masih terjaga sebenarnya, Pak. Cuma bedanya sudah menjadi gereja semua, Pak. Makanya kalau kita lihat ya di gambar-gambar, di video-video, gereja di Italia, di Spanyol, itu semua itu masih ada menaranya. Itu dulu tempat adzan, sekarang itu udah jadi lonceng. Karena direbut menjadi gereja semua. 600 tahun, Pak, lebih dari 7 turunan orang Islam menguasai Eropa. Tapi apa yang terjadi? Karena kekuasaan juga pada akhirnya runtuh dan tidak menyisakan apapun. Yang disisakan apa? Istana-istana raja yang sekarang jadi museum. Mungkin yang udah pernah ke Eropa, masjid-masjid yang kemudian menjadi gereja. Orang-orang Islam dibaptis sambil memeluk Al-Quran, Al-Qurannya dirampas lalu dibakar di Plaza de Granada namanya.
Ulama-ulama yang menolak untuk dibaptis menjadi Katolik dibakar di pinggiran sungai Guadalquivir namanya di Spanyol. Ribuan orang Islam yang dibantai di situ. Karena apa? Karena penyebaran Islamnya lewat politik, Pak. Kalau penyebaran Islam itu lewat politik, maka nanti akan tumbang, keislamannya juga akan tumbang, dan kemudian berganti kepada keimanan para penakluk berikutnya. Ini yang tidak pernah dipahami oleh Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kelompok Wahabi itu sama semua itu. Satu paket itu. Nah, ini yang tidak pernah tergambarkan adik-adik sekalian. Makanya saya berharap dari cerita saya ini kalian lebih tekun juga, selain fikih buat perempuan atau ada anakku yang laki-laki, belajarlah kitab tarikh supaya kalian bisa mengambil hikmah dari berbagai kejadian yang terjadi di masa lalu. Tapi apakah pada masa itu Islam hanya soal perang, soal saling bunuh dan sebagainya? Enggak juga. Islam juga mengalami masa kejayaan. Terbentuk sebuah lembaga ilmu pengetahuan namanya Baitul Hikmah yang dibangun pada masa Al-Mansur. Dari Al-Mansur dibangun diteruskan pada zaman raja-raja berikutnya dan mencapai puncak kejayaan pada zaman Harun al-Rasyid. Di situ dibentuklah sebuah perpustakaan terbesar di dunia, namanya Baitul Hikmah, dan di situ jugalah ilmu pengetahuan Islam itu mencapai masa kejayaannya. Ya, tolong dipahami ya, supaya apa? Kejayaan Islam itu betul-betul terjadi ketika apa? Ketika ilmu pengetahuan betul-betul mendominasi pemikiran orang Islam. Saya sebut misalnya pada masa itu, kamu tahu angka 0 dalam matematika? Yang nyiptain siapa? Yang nyiptain itu seorang ulama, dia ahli fikih, dia ahli astronomi, dan dia orang Islam bernama Al-Khawarizmi. Kata-kata algoritma itu diambil dari namanya beliau, tapi versinya orang barat, jadinya algoritma, padahal aslinya Al-Khawarizmi. Ini bukan cocokologi. Kamu tahu teori oksidasi, teori fermentasi di dalam kimia, pernah dengar nggak? Yang menemukan pertama kali itu namanya Jabir Ibnu Hayyan, itu orang Islam. Munculnya di mana? Di periode ini. Orang Eropa belum ada apa-apanya. Orang Eropa ketika itu masih mengolah makanan yang didaur ulang dari pakan ternak. Waktu itu orang Eropa itu mengalami masa kegelapan. Bahkan kalau malam mereka itu tidurnya itu masih gelap-gelapan, nggak ada yang nyalain lampu. Karena saking tidak berilmunya orang Eropa. Adik-adik kalau sekalian ini misalnya ditakdirkan bisa ke Inggris, saya sudah. Orang Inggris masih punya kebiasaan kalau malam itu lampunya tidak dinyalakan, jadi gelap itu rumah. Satu kota itu bisa gelap, satu kota kecil ya, kecuali kota-kota besar. Karena apa? Berangkat dari dark era ini, masa-masa kegelapan ini. Tradisi itu terus menjadi budaya. Nah lalu kemudian musik, coba musik yang sekarang diharamkan oleh orang-orang Wahabi itu, maaf Kiai, ini saya memang materi saya memang agak serius, nggak apa-apa, buat ilmu aja. Musik yang sekarang diharamkan oleh orang Wahabi Salafi itu justru yang menemukan pertama kali dan mengumpulkan alat musik di Arab itu nama ulama ahli fikih juga, namanya Ibrahim Al-Mausili. Dia yang pertama kali mengumpulkan alat musik di Arab. Lalu kemudian alat musik ini dipertunjukkan di Baghdad, dan dia itu juga menggunakan notasi dasar yang diciptakan oleh seorang ulama Islam namanya Al-Kindi. Al-Kindi itulah yang menciptakan notasi dasar musik do re mi, cukup 3. Jadi nada dasar musik Arab sampai sekarang itu masih nada dasar sekali, makanya nggak jauh dari do re mi aja gitu. Itu kayak gambus Arab itu kan ding 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 ding, itu aja yang diputar-putar dan dikombinasikan. Tapi kemudian
Setelah itu muncul seorang ulama besar namanya Al-Farabi. Dia menulis kitab namanya Kitabul Musikal Kabir. Nah, kitab ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin namanya De Ortu Sintiarium. Dari De Ortu Sintiarium inilah Al-Farabi menciptakan notasi lanjutan do re mi fa sol la. Sidonya itu nanti ditemukan di Eropa. Do re mi fa sol la itu Al-Farabi. Ini menurut catatan sejarah. Orang Islam yang menciptakan itu. Dari Kitabul Musikal Kabir ini lalu muncul di Eropa musik-musik barok, menciptakan Johann Sebastian Bach, ada Mozart, ada Beethoven dan seterusnya. Nah, nih kamera nih. Handphone saya ada kamera, ini ada kamera juga di situ. Yang menciptakan itu siapa? Saya. Kamu paling ini pengen beli iPhone terbaru, kameranya yang lebih canggih. Itu yang menciptakan itu seorang ulama ahli fikih juga, namanya Ibnu Haytham. Dia menulis kitab namanya Kitabul Manazir. Lalu dibawa ke Jerman, yang kemudian diwujudkan menjadi kamera dasar oleh pemikir-pemikir Jerman seperti Leonardo da Vinci dan sebagainya, pemikir Itali, dan mereka kemudian menciptakan kamera modern ini. Makanya kamera itu berasal dari salah satu teorinya Ibnu Haytham, Komaroh. Karena Komaroh itu adalah berangkat dari penelitiannya Ibnu Haytham ketika dia ingin memotret gerhana matahari dan gerhana bulan. Makanya namanya kamera. Ini bukan cocokologi, ini ada catatan sejarahnya semua. Dan di masa itulah Islam mengalami kejayaan yang luar biasa. Sampai abad ke-13 ketika kekuasaan Bani Abbasiyah diserbu oleh bangsa Mongol. Dan sejak saat itu jugalah kemudian bangsa Arab lebih kepada politik, yang akhirnya melahirkan pemikiran Ibnu Taimiyah, Taklid As-Siyasatu Syariah. Kitab-kitabnya udah politik semua. Dan ini yang kemudian dicangkok oleh orang-orang Wahabi untuk melakukan gerakan-gerakan pan-islamisme yang akhirnya melahirkan teroris-teroris itu. Konsep al-wala wal-bara itu muncul dari pemikiran-pemikiran ketika orang Islam terpuruk secara politik. Nah, ini yang saya tekuni sekarang. Bagaimana ideologi teroris itu bekerja, bagaimana kelompok-kelompok seperti Abu Bakar Ba'asyir bekerja, bagaimana kelompok-kelompok seperti organisasi teror Al-Qaeda, ISIS, hari ini di Suriah juga ada namanya Hayat Tahrirus Syam. Ini Wahabi semua ini. Memang doyan perang semua ini. Karena apa? Terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran ulama abad pertengahan yang lebih mengglorifikasi perang dengan mengatakan bahwa kalau Islam ingin jaya maka kita harus membinasakan orang lain yang berbeda. Itu konsep al-wala wal bara yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Taklid As-Siyasatu Syariah. Apakah saya udah baca kitab ini? Hatam, Pak. Saya udah hatam, Pak. Memang mengagitasi. Kita ini kan dianggap penyembah kuburan semua ini, ahlul bid'ah semua ini kata mereka. Karena menurut mereka kita ini adalah musuh. Hari ini di Suriah yang menumbangkan rezim Bashar Assad itu orang-orang Wahabi, Pak. Apakah ada orang Indonesia terlibat di sana? Banyak, Pak. Orang Indonesia banyak di sana yang menjadi Wahabi itu. Wahabi pesek di sana itu banyak sekali. Yang menganggap bahwa hanya dirinya yang benar. Bahwa orang lain yang berbeda dengan dia itu kafir semua. Orang yang berbeda dengan saya pasti masuk neraka. Isinya kayak gitu semua. Dan ketika manusia sudah merasa paling, ini kata Ibnu Rushd dalam Tahafud at-Tahafud, ketika manusia sudah merasa paling, maka dia akan menjadi Tuhan kerdil di muka bumi. Semua dihakimi karena dia merasa paling benar, karena dia merasa paling alim, karena dia merasa paling kuat ibadahnya, dan dia merasa bahwa dialah yang paling dekat dengan Tuhan, dan merasa bahwa dia yang paling ahli sorga.
Ini penyakit manusia, kata Ibnu Rus. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan di kita hari ini adalah bagaimana kita kalangan Nahdien ini harus bersatu, Pak. Bersatunya bukan dalam politik, bukan, dalam ilmu pengetahuan. Mohon maaf ya, salah satu yang kita bisa andalkan adalah pondok pesantren Ihya Ulumuddin. Ini kita berharap penuh dari pesantren-pesantren ini supaya kita melahirkan generasi-generasi ilmu pengetahuan. Saya mau cerita sedikit. Saya pertengahan tahun kemarin saya pergi ke negara-negara Arab sampai ke Afrika Utara, Pak. Keberangkatan saya itu sederhana. Mengapa sih anak muda di Arab itu banyak yang murtad dan banyak yang tidak percaya dengan adanya Allah? Banyak yang menjadi ateis. Itu adik-adik bisa di googling. Kalau punya akses ke handphone bisa di googling ateisme. Ateisme itu tidak percaya adanya Tuhan. Ateisme di Arab keluar semua. Bahwa generasi muda di Arab itu sekarang banyak yang tidak percaya dengan adanya Allah. Boro-boro tidak, mungkin masih mending nggak percaya agama, tapi ini nggak percaya kepada adanya Allah. Ini kan bahaya ini. Meskipun bukan urusan kita juga, murtad sendiri, masuk neraka sendiri. Tapi ketika generasi Islam itu sudah mulai mengalami keraguan terhadap adanya Allah, ini bahaya buat kemajuan Islam sendiri. Saya berangkat mulai dari Uni Emirat Arab sampai ke Oman, sampai kemudian saya berjalan ke Tunis. Dari Tunis saya ke Libya sampai ke perbatasan Aljazair. Saya hanya ingin mencari tahu penyebabnya anak muda di Arab menjadi ateis ini apa sih? Apa penyebabnya? Ternyata, Pak, setelah saya perhatikan, penelitian pertama saya itu ke toko buku, Pak. Saya tanya ke pemilik toko buku, anak-anakku, di sini buku paling laris apa? Nah, ini yang menjadi masalah. Mending bukunya Imam Maliki gitu, atau Imam Syafi'i misalnya. Enggak. Yang paling laris di Sarjah, sebuah kota kecil di perbatasan antara Uni Emirat Arab dengan Arab Saudi itu adalah buku yang ditulis oleh seorang astronom Amerika namanya Stephen Hawking. Stephen Hawking ini menulis 3 buku. Saya udah baca juga ini. Menulis 3 buku, trilogi buku tentang Black Hole and the Big Bang Theory. Apa itu artinya? Lubang hitam dan teori ledakan besar. Dia membahas tentang terciptanya alam semesta. Apa kata Stephen Hawking? Bahwa Tuhan itu tidak ada. Alam semesta ini terjadi karena ledakan besar, karena hukum fisika yang namanya mekanika kuantum. Ledakan itu terjadi dari apa? Dari daya tarik listrik kutub positif dan negatif yang kemudian menciptakan ledakan besar, sehingga disebut dengan Big Bang Theory. Big Bang itu artinya ledakan besar. Jadi kalau kalian masih menganggap bahwa Tuhan itu ada, maka Tuhan itu bernama mekanika kuantum. Ini kata Stephen Hawking. Dan buku ini yang paling laris di Arab. Coba itu bayangin, di Arab 100% itu di Sarjah itu agamanya Islam. Jangankan ini, Syiah aja nggak ada, Pak. Semuanya Islam Sunni kata mereka, kata penjaganya toko buku ini. Penelitian kedua saya berangkat ke Tunis, saya berangkat ke kota kecil. Kota kecil namanya Bofisha, antara perbatasan Tunis Aljazair. Saya masuk ke toko buku, penduduknya hanya 2.200, Pak. Saya tanya, buku paling laris di sini apa? Oh, ini. Buku itu ditulis oleh seorang ahli saraf dari Inggris namanya Richard Dawkins. Judul bukunya itu Angan-angan tentang Tuhan, The God Delusion. Saya udah baca juga buku ini. Memang buku ini bagi anak-anak yang kekurangan ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran atau berdasarkan agama Islam, memang akan betul-betul berusaha dirampas cara berpikir kita. Karena di buku ini diterangkan bahwa Tuhannya manusia itu
bukan Tuhan yang dikatakan oleh agama itu, tapi urat saraf, Pak. Di dalam tubuh manusia itu hampir 2,5 miliar jumlah urat saraf manusia. Kalau jumlah urat saraf ini kurang, manusia akan lahir cacat, kata Richard Dawkins. Kalau manusia itu ditebas lehernya sampai putus, mustahil dia bisa hidup. Karena apa? Saraf itu adalah penghubung otak kepada sensor motorik. Nggak peduli Tuhan kamu mengatakan hidup, tapi saya pastikan dia 1000% pasti mati, kata Richard Dawkins. Jadi yang menentukan manusia cacat, manusia mati, itu adalah putusnya urat saraf. Maka Tuhannya manusia adalah urat saraf. Dan ini buku paling laris di sebuah negara yang 99%, 99,9% itu beragama Islam, namanya Tunisia. Bayangkan buku-buku seperti ini yang dibaca oleh anak muda Arab. Mengapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada ulama yang sanggup untuk melawan pemikiran-pemikiran seperti ini, Pak. Mohon izin para kiai, para asatid. Tidak ada yang sanggup melawan. Apakah Al-Quran tidak menyediakan keterangan-keterangan tentang terciptanya alam semesta, tentang urat saraf dan sebagainya? Banyak, Pak. Nggak usah kita menggunakan proses analisis menerjemahkan Al-Quran secara langsung. Ada seorang mufassir namanya Syekh Muhammad Thohir bin Asyur. Kemarin saya di Ainus cerita itu. Syekh Muhammad Thohir bin Asyur ini membuat kitab tafsir berdasarkan proses tahlili, analisis. Nama kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Beliau membuat teori terciptanya alam semesta itu berdasarkan Al-Quran yang disebut dengan teori al-ittisal wal-infisal, penyatuan dan pemisahan. Apa kata Syekh Muhammad Thohir bin Asyur? Bahwa alam semesta tercipta karena ledakan besar antara petir dengan hujan. Ini kata Al-Quran menurut Syekh Muhammad Thohir bin Asyur. Sama, Pak. Ini listrik juga, seperti teorinya Stephen Hawking. Tapi karena dasar Stephen Hawking nggak percaya adanya Tuhan, kemudian dilarikan ke mekanika kuantum. Al-Quran mengatakan bahwa terciptanya alam semesta ini kan ledakan besar yang tadinya menjadi satu antara petir dengan hujan itu, kemudian terpisah karena sambaran listrik itu. Lalu kemudian terciptalah alam semesta ini. Big Bang juga, tapi versi Al-Quran. Nah, ini nggak ada yang menghantarkan kepada anak-anak kita, ini nggak ada. Saya sedang nulis buku tentang itu, Pak. Tapi mosok cuma dasarnya dari Syekh Muhammad Thohir bin Asyur aja, nggak ada yang lain, nggak ada yang dari ulama-ulama kita, ulama-ulama yang ngetop, yang profesor doktor, tulislah. Nggak ada, Pak. Saya sampai mencari literatur ini sampai ke Jerman segala, tulisan orang-orang Islam tentang teori penciptaan alam semesta ini, yang kalau di dalam Injilnya orang Kristen atau Alkitab itu disebut teori Genesis itu, sampai disebut dalam surat. Orang Kristen juga nggak berdaya melawan ini, makanya yang digerus juga oleh Stephen Hawking dan Richard Dawkins ini juga orang-orang Kristen. Mereka lebih dulu. Hari ini orang yang ngaku Kristen di Eropa, di Amerika itu sebenarnya nggak tahu apa-apa, Pak. Mereka juga ateis semua itu. Sama aja. Islam itu masih lebih mending hari ini meskipun tidak sebrutal gerakan-gerakan ateis yang ada di Eropa dan Amerika. Ya, salah satu bentengnya seharusnya pesantren. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita ingin memajukan Islam, majukan dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan lelucon-lelucon, bukan dengan stand up komedi dengan suntikan agama. Saya mohon maaf, bukan saya itu memang nggak bisa, saya harus serius karena saya memang berangkat dari pengajar gitu. Saya bisa aja saya mengatakan, kamu goblok, jangan tidur gitu, bisa aja, nggak usah. Mereka akan mengalami kognisinya, mengalami metamorfosisnya sesuai dengan pemikiran. Nah, ini yang ingin saya bangun dari generasi-generasi muda Islam ini. Mari kita majukan Islam itu dengan ilmu pengetahuan, bukan politik. Nggak usah dengerin itu ustadz-ustadz yang mengatakan khilafah harus tegak segala macam. Kita udah cukup Pancasila, Pak.
Negara ini sudah cukup berpegang kepada Pancasila. Karena apa? Karena itu lampahnya Kanjeng Nabi Rasulullah. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu apa yang dilakukan pertama kali? Membuat Pancasila di Madinah. Meskipun bukan Pancasila juga. Membuat sebuah kesepakatan bersama yang dinamakan Sohifatul Madinah, atau yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Itu kan Pancasila juga, yang mengatur kewajiban dan hak orang non-Islam, yang mengatur hak dan kewajiban para pendatang, yang mengatur hak dan kewajiban orang Islam, yang mengatur hak dan kewajiban penduduk pribumi dan sebagainya, diatur secara setara di antara itu. Tidak ada pertentangan. Ini yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ini sama dengan yang dilakukan oleh para ulama, para muassis NU. Mbah Wahid Hasyim juga ikut serta dalam perumusan Pancasila ini. Karena memang sama kondisinya. Ketika Indonesia baru merdeka, warganya bermacam-macam. Ada yang Kristen, ada yang belum punya agama, bahkan ada yang komunis, ada yang ateis, macam-macam, Hindu, Buddha, campur baur. Sama seperti Kanjeng Nabi. Di Madinah juga ada Yahudi, ada suku Aus, ada suku Hazrat, ada orang Kristen, macam-macam isinya, ada orang Majusi. Sama yang dihadapi Kanjeng Nabi. Yang dibuat pertama apa? Kesepakatan bersama, mitsaqon ghalidhon, kesepakatan bersama untuk mempersatukan sebagai satu entitas negara. Pancasila udah cukup. Anak-anakku, jangan terbangun untuk kemudian bergerak bersama mereka yang mereka hanya ingin menghancurkan kita-kita yang Nahdien, yang punya kesadaran penuh terhadap NKRI ini. Mereka itu adalah para penggunting dalam lipatan. Mereka sebenarnya berpolitik dengan menggunakan jubah-jubah agama. Jangan percaya mereka. Kita belajar sejarah makanya. Dan kata Ibnu Khaldun, yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah konsep sebuah negara yang disebut dengan asobiyah. Sudah pernah tahu Ibnu Khaldun, pernah dengar nggak? Enggak, udah mulai lemes karena udah mulai serius kita. Ibnu Khaldun ini menulis kitab namanya Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah ini menjadi rujukan teori ekonomi dari berbagai ahli ekonomi termasuk Adam Smith dan juga Karl Marx dalam Das Kapital. Saya udah baca Das Kapital, saya udah baca buku-buku tulisan Adam Smith. Pemikiran Ibnu Khaldun diulang-ulang di situ, dibahas. Termasuk perumusan teori demokrasi modern yang kita jalankan hari ini, pemilu-pemilu, pilkada-pilkada segala macam ini kemarin yang kita jalankan, itu juga adalah konsep demokrasi modern yang diambil dari pemikiran Ibnu Khaldun yang dicopot oleh John Locke dan juga John Weinert namanya. Dia yang merumuskan demokrasi di luar konteks bansos apa segala macam, kita nggak ikut-ikut lah itu. Ada serangan fajar, itu modus-modus lah. Itu sebenarnya merusak demokrasi, tapi ya oke lah, itu praktek-praktek manusia, jadi tidak menjadi ukuran. Tapi pada dasarnya semua pemikiran ini diambil dari garis besar politik yang dibuat oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dan Al-Ibar. Mudah-mudahan adik-adik ini bisa baca nanti. Bisa, gampang, gratis di internet, asal bisa bahasa Arab atau bisa bahasa Inggris. Gratis, tinggal download itu. Itu membahas tentang bagaimana pemerintahan, bagaimana seorang nabi, bagaimana Rasulullah itu bukan seorang politisi tapi seorang negarawan. Itu dibahas semua. Apa buktinya Rasulullah itu bukan politisi tapi seorang negarawan? Karena Rasulullah sampai wafat tidak menunjuk penggantinya. Itu kata Ibnu Khaldun yang kemudian dikutip oleh William Montgomery Watt dalam bukunya Muhammad the Prophet and the Statesman. Muhammad itu seorang rasul dan juga seorang negarawan, bukan politisi. Mengapa bukan politisi? Karena Rasulullah sampai wafat tidak mau cawe-cawe. Makanya disebut sebagai negarawan. Kalau Rasulullah mau cawe-cawe, pasti menunjuk Sayyidina Ali, sepupu, menantu, orangnya pinter, betul-betul taat beribadah dan betul-betul tawadhu. Sayyidina Ali yang ditunjuk pasti. Tapi apa? Rasulullah tidak mau mewariskan kekuasaan kepada semua keturunan dan umat-umat berikutnya. Itu juga dibahas oleh Al-Mas'udi dalam analisis sejarahnya, bahwa DNA Islam bukan politik. DNA-nya Islam adalah akhlak dan rahmat. Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah di situ.
Kalau Rasulullah ingin mewariskan politik kepada Islam, maka Rasulullah akan menunjuk menantu atau saudara-saudaranya atau sahabat-sahabat terdekatnya untuk menjadi pemimpin berikutnya. Tapi ini tidak dilakukan oleh Rasulullah. Paham gak? Nah, ini DNA-nya Islam. Apakah kemudian Islam tidak boleh mengakui politik? Ya jangan, Pak. Kalau kita tidak berpolitik, nanti gimana? Orang-orang jahat yang menjadi pejabat, Pak. Berpolitik silahkan, politik menjadi alat perjuangan silahkan, tapi jangan anggap bahwa Islam akan mencapai kejayaan lewat politik. Ini tidak dibuktikan sejarah. Islam nol besar ketika berbicara tentang gerakan politik. Tidak ada yang diwariskan kecuali ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan kita gagah, Pak. Meskipun belakangan ini ya udah kita nggak kebagian apa-apa, karena sejarah Islam setelah kebangkitan ilmu pengetahuan betul-betul menjadi persoalan darah dan air mata, berperang. Aduh, saya kalau kita baca kitab-kitab sejarah tentang perang Islam sesama Islam itu, antara kita itu mau nangis atau kita malu sendiri. Yang namanya perang antara Safawiyah dengan Utsmaniyah, Utsmaniyah dengan Mamluk itu juga terjadi, Pak. Dari Mamluk yang namanya panglima perangnya itu Konsuh, perangnya di Aleppo di Syam, di Suriah hari ini. Yang dari pihak Mamluk membawa keturunan Rasulullah dari Bani Hashim 40 orang. Yang dari Utsmaniyah membawa keturunan Rasulullah juga. Saling bantai, Pak, dalam perang di Aleppo. Dan dua-duanya sama-sama mengeluarkan hadis-hadis. Coba. Yang satu bilang Syam ini adalah pintu kebangkitan umat Islam masa depan, Babul Ba'ats, maka harus kita pertahankan, kata yang satu. Kata yang satu lagi, ini adalah pintu kebenaran di Syam ini. Nah, hadis-hadis ini yang hari ini dipakai oleh teroris-teroris yang ada di Suriah itu, oleh ISIS, oleh Al-Qaeda, ini dipakai. Padahal mereka itu sama-sama mancung sesama orang Islam, Pak, membantai sesama orang Islam. Saya sudah masuk ke Suriah itu berkali-kali. Saya sudah ke Irbil. Irbil itu Irak Utara, perbatasan Suriah. Saya sudah ke Mosul, Pak. Saya sudah ke Izmir, perbatasan Suriah dan Turki. Saya sudah melihat semua di sana itu. Semua menjadi korban-korban ajaran-ajaran agama yang seperti ini. Mereka seolah-olah orang yang berbeda itu harus dibinasakan kalau menolak sama. Dan ini Wahabi sekali. Pemimpinnya yang sekarang namanya Abu Muhammad Al-Jaulani itu Wahabi tulen, Pak. Makanya dia itu senang perang. Nah, kita yang paling terakhir ada tanya jawab. Saya tantang ini yang mau tanya jawab, tapi jangan tanya fikih, saya bukan ahli fikih. Jangan tanya saya soal nasab karena saya bukan ahli nasab. Tanya tentang sejarah atau Islam ini mau kemana ke depan ini. Jadi itu ya, kalau sekali lagi anak-anakku sekalian, kalau ingin berbicara tentang kemajuan Islam di masa depan, maka kita harus memajukan ilmu pengetahuan. Ini soal nasab-nasab nih, ada yang pro kontra. Sepanjang itu masih dalam jalur ilmu pengetahuan, bukan caci maki, ya silahkan aja. Caci maki itu bukan tradisi Islam. Tradisi Islam itu adalah buku melawan buku, pemikiran melawan pemikiran, sekolah melawan sekolah. Ada tahafud al-falasifah dibantah dengan tahafud at-tahafud. Antara Imam Ghazali dengan Ibnu Rushd. Pemikiran-pemikiran politik al-mustadariyah dibantah oleh Ibnu Taimiyah dan seterusnya dan seterusnya. Ini tradisi Islam, bukan caci maki, Pak. Ilmiah lawan dengan ilmiah. Kalau ingin kita maju dan kita ingin mengedepankan ilmu pengetahuan yang berkeimanan, berakhlak dan bisa menjadi rahmatan lil alamin. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat terutama bagi saya yang fakir ilmu. Silahkan kalau ada pertanyaan, moderator nggih. Mungkin terserah. Saya nggak ada acara besok, baru geser ke Jogja, setelah itu Temanggung. Monggo silahkan. Anak-anakku sekalian, moderatornya.
Dumateng hadirin, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Aliyah Ulumadi, pada yang terhormat pembicara pada malam hari ini, Gus Islah Bahrawi atau Cak Islah yang tadi minta disebut Cak. Saya pengikut Twitter jenengan, Pak. Kebetulan mungkin kami sama-sama penggemar Manchester United juga. Berbicara tentang tadi ada satu kutipan yang menarik menurut saya, yaitu produk wilayah kekuasaan berdasarkan politik dan peperangan hanya akan meninggalkan sejarah dan bangunan. Nah, konsep ini bisa diintegrasikan melalui konsep yang namanya wasatiyah. Nah, menurut saya wasatiyah yang saya ketahui menurut misal Muhammad Yusuf Al-Qardawi, tentang beliau itu menekankan konsep wasatiyah, keseimbangan antara teks agama dan realitas kontemporer gitu Pak, gitu Cak. Dan pertanyaannya adalah bagaimana konsep wasatiyah dalam perspektif Islam Nusantara ini dapat dijadikan kerangka strategis dalam pencegahan radikalisme di Indonesia, terutama diaplikasikan secara efektif dan efisien di pesantren dan perguruan tinggi. Terima kasih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin. Luar biasa ya, kritis, luar biasa, keren. Makasih Kiai. Saya jawab dulu ya. Salah satu kutipan Ibnu Khaldun di dalam Al-Muqaddimah. Ini sama penggemar Manchester United tapi kalah terus. Saya foto-foto di Old Trafford ketika saya terakhir ke Inggris kemarin itu. Sampai sekarang itu saya malu kalau posting itu. Karena kalah terus MU-nya. Salah satu kutipan dari Ibnu Khaldun itu, Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengambil salah satu sampel, yaitu negara Maghrib. Negara Maghrib itu Ibnu Khaldun karena posisinya itu ada di Tunis, negara Maghrib hari ini itu adalah Mali menurut banyak ahli sejarah. Lihatlah negara-negara Maghrib itu, negara-negara di barat, maksudnya di barat itu ya di Mali, Chad dan sebagainya, Niger, Afrika Utara, Sudan. Mereka itu tidak akan pernah bersatu karena mereka tidak terikat kepada konsep al-asobiyah. Lalu diterangkan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab itu juga. Apa konsep al-asobiyah itu? Adalah kebersamaan dalam ideologi untuk mempertahankan negara. Pemimpin memikirkan rakyatnya, rakyat tunduk kepada pemimpinnya. Itu konsepnya. Nah, permasalahannya memang negara-negara Maghrib itu menurut Ibnu Khaldun dirusak oleh kelompok-kelompok yang namanya kelompok Khawarij. Menyebut itu. Apa kelompok Khawarij itu? Kelompok yang mengatakan bahwa dirinya ahli surga, dan dia mengatakan bahwa orang yang tunduk sepenuhnya untuk keutuhan negara itu adalah orang-orang yang disebut oleh itu orang zindik, oleh Khawarij ini. Orang-orang yang keluar dari agama, orang-orang kafir, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran dari kelompok Khawarij, dia bilang. Nah, kalau kita implementasikan ke Indonesia hari ini, siapa yang mengharamkan Pancasila? Kelompok mana? Nah, ini adalah kelompok-kelompok kerikil dalam sepatu kebangsaan kita yang harus kita lawan. Dia mengharamkan Pancasila, artinya dia mengharamkan asobiyah, sama seperti Khawarij yang ada di negara-negara Maghrib dalam pandangan Ibnu Khaldun di abad 14. Yang mengharamkan Pancasila itu siapa? Ya orang-orang Wahabi itu, yang kemudian sekarang pura-pura berubah nama menjadi Salafi itu. Saya selalu menyatakan satu rangkaian ini, Wahabi Salafi. Ya gimana, rujukan-rujukan sama, kitab-kitab usulnya sama. Sama-sama mereka tunduk kepada Al-Utsaimin, kepada Albani dan seterusnya, kepada Ibnu Taimiyah. Rujukannya sama kok.
Tapi mereka menganggap kami bukan Wahabi, kami ini orang-orang salaf, manhaj salaf, karena kami ini hanya mengikuti petuah salafus soleh. Salaf itu era, zaman, bukan kumpulan, bukan jam'iyah. Nah ini penyakit juga di dalam Islam ini. Semua orang kan mengaku bahwa ajaran agamanya paling otentik, paling orisinil. Gimana paling orisinil Pak? Wong kita ini semua menjalankan Islam kan karena katanya semua. Tapi kemudian orisinil dan otentik ini menjadi sengketa terus. Sampai Tuhan pun jadi objek sengketa akhirnya. Ya kan? Nah ini yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi ini, menganggap bahwa Islam kalangan Nahdien NU itu sudah tercemar karena tahlilan itu sebenarnya tradisi Hindu. Hindu ada yang tahlilan nggak? Yang nggak ada lah. Itu berziarah ke kubur itu tradisi orang Buddha. Menganggap orang yang ahli ibadah itu adalah orang wali itu tradisi Buddha. Gimana ceritanya? Orang Kristen juga ziarah ke kuburan kok. Nah ini pemikiran-pemikiran seperti ini yang akhirnya mengharamkan wayang, mengharamkan lagu Indonesia Raya. Ini adalah praktek-praktek yang ingkar terhadap asobiyah menurut Ibnu Khaldun. Ini pengkhianat semua ini kata Ibnu Khaldun. Kalau kita itu tidak berpegangan kepada solidaritas kebangsaan itu, asobiyah itu, maka negara itu kata Ibnu Khaldun tinggal menghitung hari menjelang keruntuhannya. Ini saya terjemahkan, nggak perlu pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab nanti masih saling tanya artinya apa ini. Cukup Indonesia saja. Saya tuh kalau ngasih materi jarang pakai hadis, jarang pakai ayat di Al-Quran, tapi saya Indonesiakan saja. Supaya yang dengerin lewat ini bisa ngerti semua, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, paham semua. Kalau dikasih hadis nanti, oh ini mau menangnya sendiri, ini sama aja. Makanya orang yang banyak ngundang saya juga, nah ini saya pertegas juga, yang ngundang saya juga itu bukan hanya orang Islam Pak, karena mereka merasa bahwa ini suara tentang manusia. Dan mungkin yang kedua, mungkin saya sering diundang itu karena saya nggak mau honor. Saya nggak mau honor Pak. Jangan pernah ngundang saya dan punya niat untuk memberi saya honor, saya nggak mau. Termasuk kepada pondok pesantren Ihya, nggak perlu. Jangan rusak saya dengan honor-honor itu. Kalau saya terima honor nanti masang tarif. Setelah masang tarif, pahala saya nanti sampai mall, nggak sampai ke akhirat. Saya nanti belanja nanti saya bisa aja tarif saya 50 juta, yang 20 juta untuk tim saya kalau diundang keluar pulau harus naik Garuda, yang jemput itu nanti harus Alphard. Apaan itu? Katanya berjuang, giroh, apa lagi? Udahlah cukup lah, kita nggak perlu kaya juga, yang penting kita hidup senang mati bersama. Udah, nggak usah bahas itu, nanti gibah ya. Tapi intinya adalah bahwa konsep asobiyah dalam pemikiran Ibnu Khaldun, bukan Al-Qaradawi. Al-Qaradawi ini kadang-kadang ada offside-nya juga. Tapi konsepnya Ibnu Khaldun al-asobiyah itu adalah bahwa kita punya visi kebangsaan yang sama. Kita punya tujuan yang sama dalam hal bernegara. Kalau sampai ada 1-2 orang yang ingin merebut kekuasaan misalnya, ingin meruntuhkan kekuasaan, ya itulah Khawarij. Maka negara itu runtuh. Sekarang Suriah itu, ya itu karena kerikil-kerikil dalam sepatu itu. Ini Saudi juga. Saudi seberapa lama bisa bertahan dengan Al-Mamlakah As-Saudiyah ini? Sampai berapa lama? Hari ini kan orang itu digencet habis. Orang itu tidak boleh bersuara. Bersuara di medsos sedikit tangkap hukum, seperti Al-Audah segala macam. Sampai berapa kuat bertahan? Ini Saudi ini kalau nggak ada Mekah, nggak ada Haramain, nggak ada Mekah Madinah, itu udah berdarah-darah juga. Sekarang, waduh, sekuler lagi. Itu Wahabi itu kan lahirnya di sana, dakwah An-Najdiyah itu. Itu sebenarnya mengharamkan musik, mengharamkan rokok, hidup yang merokok. Saya ngerokok soalnya. Ya mohon maaf, nggak apa-apa. Saya ngerokok, ada rujukannya, bukan cari pembenaran. Kalau masih kurang yakin dengan penghalalan rokok, ya silakan baca kitabnya Abdul Ghani An-Nabulsi namanya. Dia membahas itu tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi segala macam.
Jadi itu ya, Saudi ini sekarang udah kebablasan. Maulidan yang diharamkan oleh mereka persis malam Maulid. Ada pertunjukan di sana itu dari grup musik namanya Bob Marley Band. Coba, mereka mengharamkan Maulid, tapi band dari Jamaika dia panggungkan di Riyadh. Ini kan anomali. Ini ulama-ulama Wahabi pesek ini kok nggak ada yang bersuara? Takut. Siapa itu? Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah. Nggak ada yang bersuara tentang kejadian di Saudi. Karena apa? Karena takut nggak dapat visa kalau umroh. Suarakan dong. Jangan galaknya kepada kalangan Nahdien aja. Menuduh ahlul bid'ah, menuduh penyembah kuburan dan sebagainya. Lah dakwah-dakwah yang mereka sebarkan di sini itu dikhianati sendiri oleh orang Saudi, oleh pemerintah Saudi, oleh kerajaan Saudi. Mereka nggak protes. Mereka sekolah di sana dibiayai orang Saudi, menjadi sarjana di Saudi. Ngeracunin orang-orang kita di sini, wayang diharamkan dan sebagainya. Tapi ketika Saudi melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu, mereka diam aja tuh. Takut mereka. Jadi jangan galak di kampung sendiri, galak juga dong di negara orang. Saya Pak di Tunis juga teriak kayak gini Pak. Saya ceramah di Zaitunah Zaitunah University di Tunis. Saya juga teriak begini. Saya bongkar cara berpikirnya mereka. Karena kita ini kan semua harus mencapai konsensus rasional. Satu hal yang tidak boleh digugat, yang betul-betul harga mati itu, jangan pertanyakan Allah itu ada di mana. Allah itu percaya nggak percaya, harus kita percaya bahwa Allah itu ada, meskipun nggak bisa dilihat dan nggak bisa diraba, hanya bisa dirasakan. Selebihnya harus mencapai konsensus rasional. Dan tidak ada di dalam Islam itu yang tidak bisa dirasionalkan. Semua bisa Pak. Kalau masih ada yang belum menemukan jawabannya, taruh dulu. Tinggal kita cari jawabannya apa. Setelah jawabannya ketemu, keluar semua. Semua Pak. Jadi gitu ya Dek. Ini kan orang-orang Wahabi ini kan kelimpungan sendiri hari ini. Mereka belajar di Saudi, ajarannya dapat dari Saudi. Mereka diamplifikasi oleh Saudi, dibiayai oleh Saudi untuk ceramah di sini, dibiayai oleh yayasan-yayasan Al-Haramain dari Saudi, termasuk teroris-teroris itu juga pendanaannya dari Saudi, dari Irak, dari Afghanistan dan sebagainya untuk menyuarakan Wahabi jihadis yang ada di sini. Tapi giliran di Saudi melenceng, nggak ada yang protes. Itu loh, akhirnya tujuannya apa? Hanya memecah belah anak bangsa aja. NU itu, ini biarlah saya habiskan sekalian satu pertanyaan udah cukup menjawab semua. NU itu dari dulu tidak diajari untuk mengkhianati bangsanya sendiri Pak. Kita bicara tentang NU secara cita-cita muassis. Enggak ada Pak yang diajari untuk memberontak kepada negara ini. NU itu kurang apa? Mayoritas di sini 80 juta lebih. Bansernya aja tadi ada Banser. Banser itu yang kita lihat di sini mungkin 5 orang. Temennya dia itu hampir 8 juta orang. Coba. TNI jumlahnya 1 juta. Polisi jumlahnya nggak sampai 500.000. Cuma 1,5 juta Pak kekuatan bersenjata Indonesia. Kalau Banser itu mau memberontak, nggak usah pakai pistol AK apa Glock apa Kalashnikov, bawa pentungan aja insya Allah menang. Tapi kan itu bukan tujuan para muassis. Kita diajari untuk mencintai negara ini. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi penggunting dalam lipatan terhadap negara ini. Kurang apa? NU digencet habis-habisan sama Soeharto, dicurigai, dikucilkan, ditekan, koersif, represif. Sampai Gus Dur itu dicurigai oleh Soeharto ingin membangun negara sendiri. Sampai akhirnya di Muktamar Cipasung itu dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan. Menang juga itu Gus Dur. Ya artinya memang NU ini dibuat untuk keutuhan negara. Kita nggak mikir macam-macam, Pak. Tapi kan kita menjadi korban kekuasaan itu sudah terlalu berlapis-lapis. Jadi ya mumpung ini ada kamera mudah-mudahan direkam, saya mengingatkan Pak Prabowo sekali lagi, jangan pernah punya pikiran menganaktirikan NU. NU kultural maupun NU struktural.
Kita ini mungkin semua sama lah, kultural semua ini. Mungkin yang punya Kartanu ya sebagian. Saya yang teriak-teriak NU itu aja nggak punya Kartanu kok. Tapi kita lebih memperjuangkan ideologi ke-NU-an yang lebih ingin menjaga keutuhan NKRI. Tolong Pak Prabowo, ini siapa? Gus Uun nanti tolong siarkan ini dijadikan potongan ini. Jangan pernah punya pikiran untuk menggencet NU atau menganaktirikan NU. Tolong jangan. Supaya orang-orang NU ini tetap bisa memikirkan keutuhan negara ini. Jangan dibuat kecewa, jangan dibuat marah. Tolong rawat baik-baik. Bukan minta jabatan orang NU itu, tapi jangan dianaktirikan, itu saja cukup. Ini kan nggak enak ini suasana politik ini Pak. Betul-betul nggak enak. NU ya anak bawang Pak. Cuma Saiful yang jadi mensos. Adalah mungkin ya ada Karding gitu, ya NU juga, ya PKB juga NU. Tapi yang betul-betul secara struktural NU kan memang hanya 2 orang itu. Ada Prof. Nasaruddin Umar, itu juga struktural NU. Tapi kan Profesor Nasaruddin Umar itu bukan menteri NU Pak, bukan menteri Islam juga, menteri semua agama itu. Nah ini yang harus kita jaga dari kita. Apapun badai yang menimpa kita harus tetap bersatu. Juga Ponpes Ihya Ulumuddin, jangan sampai kita itu menjadi korban provokasi. Kita tetap bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu Kiai, kurang lebih. Udah, nggak ada lagi ya? Oh masih ada. Nyonya, terima kasih. Saya ingat Islah Bahrawi, Madura. Kalau adik saya Islah Muhadi. Makasih. Yang saya tanyakan bahwasanya Eropa dulu itu adalah Islamnya tinggi, ratingnya kuat. Akan tetapi sekarang ratingnya itu menurun. Itu ada indikasi dan ada penyebabnya. Di antaranya adalah natalisme di negara muslim. Yang non muslim malah sedikit. Supaya itu tidak sampai ke negara Asia, itu trik-trik apa yang kita gunakan untuk ke sana? Terima kasih. Terima kasih Yai. Ini bagus sekali. Maka kemudian untuk mengatasi ateisme yang semakin, anak kedua saya itu mohon izin Yai, itu kuliah di Malaysia. Anak saya cuma 2, satu sekolah di Inggris di Skotlandia, yang satu kuliah di University of Malaya di Malaysia. Jadi saya tinggal sama istri saya berdua, kayak bulan madu terus pokoknya. Nah ini ikut di sini, tapi nggak perlu saya tunjuk yang mana, tapi ikutlah, ada di sini. Nah itu penyakit ini sebenarnya sudah mulai masuk, karena begini ukuran saya. Di online buku tentang God Delusion ini ternyata di-download di negara Asia Tenggara, di mana di situ ada kelompok komunitas Muslim seperti di Thailand, atau juga di Malaysia dan juga di Indonesia dan sebagian Filipina, itu sudah di-download kurang lebih 700.000 datanya. Artinya literatur ini nyampe. Lalu apa yang harus kita jaga? Oh, harus kita blok semua link-link, nggak bisa. Itu cara yang tidak elegan. Maka yang harus kita lakukan adalah memberikan pemahaman secara ilmiah tentang teori-teori penciptaan alam semesta. Kita lawan mereka itu dengan proses-proses analisis berdasarkan Al-Quran tadi. Maka seperti kitabnya Muhammad Thohir bin Ashur, At-Tahrir wa Tanwir, ya mohon maaf, mungkin diantara kita juga ada yang jarang baca, dan mungkin bahkan baru dengar nama judul kitab ini. Padahal di situ komplit. Saya udah baca masalahnya, dan mungkin tidak populer di antara kita.
Syekh Muhammad Thohir bin Asyur ini adalah rektor pertama Universitas Islam Zaitunah University di Tunis. Bahkan orang Tunis sendiri jarang baca kitab ini. Dan kitab ini saya temukan dalam terjemahan bahasa Inggris di Jerman, Pak. Di Berlin saya temukan. Coba, bukan di Tunis. Coba bayangkan itu. Artinya pemikiran-pemikiran seperti ini itu seharusnya banyak kita ajarkan kepada generasi muda ini. Berdasarkan kontra terhadap pemikiran Daniel Dennett namanya, yang paling bertanggung jawab terhadap pengateisan anak muda di seluruh dunia ini. Ada 4 orang, namanya The Four Horsemen, 4 kuda liar, kurang lebih seperti itu. 4 kuda manusia ini, Daniel Dennett, Hitchens, Dawkins, sama satu lagi itu Sam Harris namanya. Ini yang memproduksi buku udah hampir 200 buku. Dan dia ceramah di mana-mana tentang untuk membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Ya memang sementara ini korbannya orang-orang non-Islam yang ada di Eropa, karena mereka hanya diterima di negara-negara liberal seperti itu, sekuler. Nah kita yang Islam ini mulailah harus mengajarkan itu kepada anak-anak santri kita, kepada adik-adik kita, tentang pemikiran-pemikiran itu. At-Tahrir wa Tanwir ini sebenarnya banyak dikutip oleh Abi Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Sayangnya dalam proses Al-Ittisal wal Infisal ini tidak dipertegas oleh Abi Quraish. Abi Quraish hanya mengambil beberapa kutipan yang berhubungan dengan konteks sejarah, konteks tarikh dan fikih. Itu sayangnya. Kalau proses-proses ilmiah seperti proses tahlili al-ittisal wal infisal ini dikedepankan, mungkin akan jadi pembelajaran atau dibuat bab tersendiri menjadi satu buku. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Dan saya yakin banyak para pemikir Islam pada eranya seperti Ibnu Sina ini. Nah, ini Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah manusia pertama yang menemukan jarak antara bulan dan matahari, dan jarak itu sahih dipakai sampai hari ini. Coba ini. Tanpa alat, dia hanya berhitung berdasarkan ilmu-ilmu falak yang berkembang pada saat itu. Jadi beliau itu menghitung jarak antara bulan dan matahari kira-kira berapa kilometer lah kurang lebih. Ditemukan rumusnya oleh Ibnu Sina dan hitungan itu dipakai sampai sekarang karena benar. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian harus kita amplifikasi. Pemikiran-pemikiran ahli astronomi seperti bagaimana teori geografi, Pak, terbentuknya kota yang dikeluarkan oleh Ibnu Battuta. Saya udah baca semua masalahnya, bukunya. Cuma tinggal bagaimana saya harus merangkum ini semua. Ibnu Battuta itu luar biasa, Pak. Dia itu melewati jalan darat dan dia buat petanya. Nggak ada drone waktu itu, nggak ada satelit, nggak ada Hubble, nggak ada satelit segala macam, nggak ada. Dia menyusuri itu mulai dari Arab sampai ke pinggiran Cina, sampai ke pegunungan Nagorno-Karabakh, sampai ke Indonesia, sampai ke Asia Tenggara, semua digambar. Jadi peta pertama yang membuat itu ya Ibnu Battuta. Coba itu, yang kemudian menjadi rujukan dari Ferdinand de Magelhaens, dari Columbus dan seterusnya. Indah, Pak. Islam itu gagah ketika dia bergerak dalam tataran ilmu pengetahuan. Ini orang Eropa belum tahu, Pak. Ini tumbuhan bisa jadi obat, ini tumbuhan ini beracun, ini bisa dimakan. Belum ada yang tahu, Pak. Yang menemukan pertama kali itu namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Menulis kitab namanya An-Nabat. Nabati itu dari situ, kata-kata nabati itu dari kitabnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Dia menulis ini beracun, ini bisa jadi obat, ini bisa ditanam, ini bisa dikembangbiakkan, ini hanya bertahan di cuaca dingin, ini hanya bisa tumbuh di cuaca panas. Itu Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, ahli biologi pertama dalam Islam dan mungkin pertama di dunia. Indah sekali Islam itu, berguna bagi semua manusia. Kalau hari ini kita bergerak pada tataran yang sama, Pak, mungkin orang-orang non-Islam yang belum mengenal Islam hari ini itu semua akan masuk Islam, Pak, karena menganggap orang Islam ini cerdas-cerdas, pinter-pinter, karena Islam mereka itu berguna untuk ilmu pengetahuan, untuk peradaban manusia dan seterusnya. Ini pentingnya. Nah sekarang ketika mereka menjadi teroris,
bentar-bentar mau ngeledakin bom, bentar-bentar mau ngeledakin gereja dan sebagainya. Apa? Itu akhirnya itu orang-orang Eropa itu benci kepada Islam. Kita kan selama ini Pak, ada penceramah kemarin itu, ceramah lama sih, tapi muncul lagi viral itu di video, mengatakan saya telah mengislamkan orang di sini. Saya pulang dari Prancis, saya berhasil saya islamkan. Saya datang ke Taiwan, saya mengislamkan banyak orang di sana. Pak, kita jangan bangga dengan jumlah, Pak. Orang masuk Islam itu ada syahadatnya, bisa difoto, bisa didokumentasikan, bisa dipamerkan di medsos. Orang yang keluar Islam kan nggak ada datanya, Pak, nggak ada sensusnya. Lagian kalau cuma mau jumlah, Pak, tinggal kita bikin anak aja sebanyak-banyaknya, Pak. Nggak peduli nanti mau dikasih makan apa, satu orang Islam punya anak 12 saja mungkin jadi mayoritas kita. Tapi mutunya kayak apa? Nah, maka kemudian yang menjadi penting dari kita adalah melawan kelompok-kelompok ateis ini dengan ilmu pengetahuan, Kiai. Karena apa? Orang-orang ateis yang berusaha menggerus generasi muda Islam ini menggunakan ilmu pengetahuan. Maka kita lawan dengan ilmu pengetahuan yang berbasis keimanan, berbasis hadis maupun terutama Al-Quran. Itu pasti. Karena semua sudah ada di kita. Saya kira itu, Kiai. Terima kasih. Udah terakhir ya? Oke. Baik. Oh, ada satu lagi. Nggak apa-apa. Sambil leye-leye nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jangan lupa jadi ahli fikih ya. Belajar fikih. Batsul Masail NU itu isinya itu laki-laki semua masalahnya. Nah, saya sebenarnya nggak apa-apa kalau mau diselesaikan, nggak apa-apa. Saya takutnya masih ada yang mau tanya, tapi kalau memang ada acara lanjutan, monggo, nggak apa-apa. Nah ini Batsul Masail habis ini, ya bagus. Oh satu lagi, buatan apa-apa Ki? Ini. Waduh, jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodok pertanyaan dingin, tidak terlalu panas. Saya hanya ingin mentasih tentang tadi kitab Siyasah Syariah atau Siyasah Syariah Ibnu Taimiyah. Innallaha yuqimud daulatal adilata walau kanat kafiratan. Seulang lagi, innallaha yuqimud daulatal adilata walau kanat muslimatan wala yuqimud daulatal zalimata walau kanat muslimatan. Saya sering ribut itu dengan kesepuan-kesepuan. Mereka menentang kalau wong nom. Hanya ingin mentasih. Sekali lagi niki unik memang. Innallaha yuqimud daulatal adilata walau kanat kafiratan wala yuqimud daulatal zalimata walau kanat muslimatan. Kathah kiai niku pada jungkel kula ngonten niku wau. Nyuwun dipun perjelas secara dingin. Makaten mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau ini nyun sewu lepas dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya kita harus membahasnya memang agak panjang soal ini Kiai, karena sebenarnya perdebatan yang sangat panjang itu terdapat dalam frasa ini sebenarnya. Ada beberapa yang kemudian membuat berbagai penterjemahan dari pemikiran-pemikiran yang berangkat dari taklik ini, taklik Asia satu Syariah. Kalau nggak salah itu ada di bab 4. Tapi satu hal yang kemudian harus kita sadari adalah ketika ada seorang ulama Saudi yang juga mentasih ini, namanya Muhammad Said Al-Qahtani.
Dia kemudian menerjemahkan kurang lebih seperti ini, dan menurut saya tidak sepakat dengan itu. Nanti Al-Qaradawi juga mentasih ini. Jadi memang pemahaman-pemahaman seperti ini mengalami kerentanan yang sama dalam setiap berbagai gerakan-gerakan politik antara soal-soal kezaliman dan sebagainya ini. Jadi yang dikatakan oleh Muhammad Said Al-Qahtani, dia menjamin, Ibnu Taimiyah itu seolah-olah menjamin bahwa di dalam tegaknya tanda kutip kekuasaan Islam itu memang akan mencegah dari penyimpangan-penyimpangan, baik itu yang bersifat batin ya atau zahir. Itu ditulis oleh Muhammad Said Al-Qahtani ketika menjabarkan pemikiran politiknya Ibnu Taimiyah. Judul kitabnya itu Al-Wala wal Bara' fil Islam. Nah itu memang tidak ada kurang lebih tidak, saya belum menemukan terjemahannya dalam Indonesia karena itu dipegang oleh kelompok-kelompok teror, sehingga oleh pemerintah ketika ada terjemahannya itu memang disita. Tapi saya sudah membaca versi Inggrisnya. Nah ini kemudian memang pemikiran seperti Muhammad Said Al-Qahtani itu melahirkan gerakan-gerakan yang melakukan pemberontakan di mana-mana atas nama Islam. Seperti gerakan-gerakan pan-Islamism yang dimotori oleh Muhammad Said Al-Qahtani. Bahkan kata-kata ini juga ditulis oleh Muhammad Qutb dalam Jahiliyatul Qarnil Isrin. Artinya orang yang tidak berpegangan kepada fatwa-fatwa yang ditulis oleh Takhliq As-Siyasatus Syariah ini, lalu kemudian dianggap sebagai orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, seperti surat Al-Maidah ayat 44 yang mungkin hari ini banyak diamplifikasi oleh orang-orang teror. Tapi kemudian ini dipatahkan juga oleh Yusuf Al-Qaradawi, bahwa kita boleh saja kita itu, pemerintahan kita itu tidak perlu muslim, tapi dia mendatangkan maslahat bagi umat. Kita nggak apa-apa kita tunduk kepada pemerintahan muslim, non muslim atau orang kafir sekalipun, tapi bagi umat itu maslahat. Tapi Muhammad Yusuf Al-Qaradawi melahirkan juga gerakan-gerakan yang berbasis Ikhwanul Muslimin, memberontak juga. Tapi pada akhirnya adalah bagaimana kita mentasih ini dari perspektif apapun. Pada akhirnya saya hanya punya satu prinsip, jangan sampai produknya itu justru mengarah kepada kekerasan. Artinya saya lebih kepada analisis kepada prinsip ikhtisar akhirnya itu adalah bahwa kita tidak boleh menggunakan gerakan-gerakan apapun di dalam politik itu yang mengarah kepada aksi-aksi menciderai kemanusiaan, apalagi atas nama Islam kemudian orang membunuh untuk tujuan tertentu, tujuan siasah tertentu. Nah kalau saya begitu Kiai, karena dari beberapa orang yang mentasih ini, bahkan ya ada salah satu ulama juga yang berusaha mentasih ini, tapi juga akhirnya melahirkan kekerasan juga, namanya Aiman Al-Jawahiri. Sama juga Abdullah Azzam juga menggunakan kutipan-kutipan ini untuk membuat produk-produk fikih jihadiyah tarbiyah. Ini yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan politik berbasis kekerasan di Afghanistan, Abdullah Azzam. Jadi memang kita agak sedikit ketika kita berbicara tentang harokah siasah, ini memang kita harus hati-hati karena implikasinya sangat besar Kiai. Salah satu contoh Kiai, salah satu ustadz, udahlah kita sebut Ustadz Abdus Somad. Ini sebenarnya mungkin kita ya banyak menikmati tausiah-tausiah beliau. Tapi ketika dia mengatakan bahwa di dalam salib ada jin kafirnya, apa yang terjadi? Anak-anak SMP di Yogyakarta datang ke pemakaman Kristen dan menggergaji semua nisan salib yang ada di situ. Mungkin Ustadz Abdus Somad tidak memikirkan implikasi pemikiran itu kepada pengaruhnya yang luar biasa terhadap bagaimana metodologi berpikirnya umat. Nah ini memang ya wilayah-wilayah sensitif, sama seperti ketika saya tidak mau masuk ke wilayah nasab-nasab ini.
Ini sensitif. Biarlah itu digelontorkan oleh para ahlinya, saya bukan ahlinya. Meskipun pedoman saya adalah tetap akhlak. Anak petani tapi tawadhu, berilmu, saya cium tangannya bolak-balik. Tapi ngaku keturunan Rasulullah, kelakuannya bejat, dia bajingan, jangan injak kaki saya. Jangan injak rumah saya. Jangan injak halaman saya. Saya tegas, ukuran saya akhlak saja. Tapi kalaupun dia keturunan Rasulullah, dia habib, dia berilmu, tawadhu, rendah hati, saya hormati. Ukurannya itu adalah akhlak. Dan itu adalah ukuran yang dibuat oleh Kanjeng Nabi. Dan juga apa? Kemanusiaan. Soal kemanusiaan ini menjadi penting. Coba kita bisa bayangkan, Sayyidina Umar diprotes oleh para sahabat. Umar, itu nisabnya sudah cukup untuk memotong tangan pencuri unta itu. Jawabnya Sayyidina Umar menurut riwayah dari Ibnu Katsir, Umar tegas saja. Dia mencuri karena lapar. Dia mencuri karena orang tuanya lapar. Dia mencuri karena saudara-saudaranya lapar. Kalau kita memotong tangan dia, maka kita akan membuat semuanya menjadi lapar dan mati kelaparan. Ini kemanusiaan. Maka ukuran saya dua untuk menentukan manusia dan penghormatannya itu. Bukan gelar-gelar, bukan status-status. Cukup akhlak dan bagaimana dia itu menghargai manusia yang lain. Kalau dia sudah mengaku paling benar sendiri, dia mengaku paling terhormat sendiri, semua orang seolah-olah kerdil di mata dia semua. Ya udahlah, nggak usah jadi manusia, jadi Tuhan aja. Tapi ya jangan makan, jangan ngapa-ngapain. Jadi itu yang menjadi patokan kita. Makanya saya juga nggak bisa masuk terlalu dalam ke dalam pembahasan ini. Memang ini selalu menjadi, memang taklid Asyiasatu Syariahnya Ibnu Taimiyah ini selalu menjadi perdebatan-perdebatan ketika seperti pisau dapur ini. Jadi ketika dia berada di dapur, dia dipegang ibu-ibu, pisau ini buat ngiris-ngiris bawang. Tapi ketika dia berada di tangan penjahat, dia jadikan untuk jadi alat begal untuk nusuk orang. Nah, ini proses-proses bagaimana kita mentafsir dari pernyataan ulama-ulama terdahulu. Ya, kembali lagi, patokannya tetap kepada akhlak dan humanism, kemanusiaan. Itu saja menurut saya. Saya kira itu, mohon maaf Kiai kurang lebihnya karena waktunya sudah habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La nufarriqu baina ahadin birrasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.